Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Setiawan Nurmasdadin, biasa dipanggil Rian. Saya berasal dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan membahas tentang kode etik profesi guru, yang dimana dosen pengampu saya yaitu Bapak Muhammad Soleh, SPDI, MPD. Guru adalah pengajar suatu ilmu, tetapi saat ini kata-kata guru lebih mengarah ke sebuah profesi pendidik profesional dengan tugas utama didik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa. Oleh karena itu, dengan profesi guru yang mempunyai tanggung jawab yang besar, maka dari itu dibuatnya kode etik profesi guru untuk pedoman atau standar pelaksana kegiatan profesi supaya guru dapat menanggapi suatu permasalahan dengan profesional. Baik teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang pengertian kode etik profesi guru, kemudian tujuan dan fungsi kode etik profesi guru, kemudian sumber-sumber kode etik profesi guru, kemudian syarat-syarat seorang guru, dan upaya mewujudkan kode etik guru. Langsung saja ya. Baik, di sini saya akan membahas tentang pengertian kode etik profesi guru. Kode etik berasal dari dua kata, yaitu kode dan etik. Kode dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, biasa kita sebut KBBI, artinya tanda atau kata-kata, atau dalam artian lain itu ada tulisan yang disepakati untuk maksud tertentu. Kemudian etik berasal dari bahasa Yunani yang biasa disebut dalam bahasa Yunani ethos, yang memiliki arti watak, adab, atau cara hidup kesopanan, atau hal-hal yang berhubungan dengan kesusilaan dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Kemudian profesi, karena tadi kita membahas tentang kode etik profesi guru, maka dari itu kita tambahin dengan profesi. Apakah yang dimaksud profesi? Profesi suatu peraturan ataupun prinsip yang menjadi acuan dalam melaksanakan tugas profesi, yang dimana peraturan dan prinsip tersebut harus diikuti dan ditaati. Oke, jadi setelah kita mengetahui tentang kode etik dan profesi, maka dari itu kita akan sambung antara kode etik profesi guru. Apa yang dimaksud itu? Nah, yang dimaksud kode etik profesi guru adalah norma atau asas yang telah disepakati dan diterima oleh para guru sebagai acuan dalam bersikap dan bertingkah laku saat menunaikan tugasnya sebagai pendidik. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan dan fungsi kode etik. Tujuan kode etik adalah untuk menjunjung tinggi martabat guru, kemudian menjaga kesejahteraan antar guru, kemudian memberikan kesadaran atas tanggung jawab dan tugas yang diembannya, meningkatkan mutu guru sebagai tenaga kependidikan, dan meningkatkan mutu organisasi sehingga menjadi organisasi yang profesional. Dan fungsi kode etik adalah untuk melindungi pekerjaan sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian untuk mengontrol terjadinya ketidakpuasan dan persengketaan dari para pelaksana, sehingga dapat menjaga dan meningkatkan stabilitas internal dan eksternal pekerjaan. Dan yang terakhir, melindungi para praktisi di masyarakat, terutama dalam hal adanya kasus-kasus penyimpangan tindakan. Selanjutnya, sumber-sumber kode etik profesi guru ada 3, yaitu nilai agama dan Pancasila, kemudian nilai kompetensi guru yang terdiri dari kepribadian, pedagogis, sosial, serta profesional. Kemudian yang ketiga, nilai jati diri, harkat dan martabat manusia yang meliputi kesehatan jasmani, emosional, intelektual, sosial, dan spiritual. Selanjutnya, syarat pokok seorang guru. Ingat ya teman-teman, bagi Anda yang ingin menjadi guru, ingat baik-baik syarat pokok menjadi seorang guru. Sebagai seorang pendidik, seorang guru harus memiliki syarat-syarat pokok sebagai berikut. Ada 3. Yang pertama, syarat syahsiyah
Apakah itu? Syarat syakhsiyah yaitu memiliki kepribadian yang dapat diandalkan. Kemudian yang kedua, syarat ilmiah. Apakah itu? Memiliki ilmu pengetahuan yang mumpuni. Kemudian yang ketiga, syarat idhafiyah. Apakah itu? Syarat idhafiyah mengetahui, menghayati, dan menyelami manusia yang dihadapinya sehingga dapat menyatukan dirinya untuk membawa anak didik menuju tujuan yang ditetapkan. Ketiga unsur tersebut harus menyatu dalam diri setiap guru sehingga guru akan menjadi seorang yang mempunyai kepribadian khusus dari ramuan pengetahuan, sikap, dan keterampilan keguruan serta penguasaan berbagai ilmu pengetahuan yang akan ditransformasikan kepada anak didik. Pada akhirnya akan membawa perubahan terhadap tingkah laku siswanya. Pastinya lebih baik dong. Nah, yang terakhir, upaya mewujudkan kode etik guru. Dalam upaya mewujudkan kode etik guru ini perlu memperhatikan sejumlah faktor yang hingga saat ini dijadikan suatu kendala, antara lain kualitas pribadi dan pendidik guru yang kurang, kemudian sarana dan prasarana pendidikan yang kurang memadai, kemudian kebijakan pemerintah serta sistem pendidikan yang berlaku. Berbagai pihak yang memiliki keterkaitan, pembuat kebijakan atau keputusan, para pakar manajer pelaksana secara proporsional dan profesional dapat bekerja sama secara sistemik, sinergik, dan simbiotik dalam mewujudkan kode etik guru Indonesia. Hal yang paling mendasar adalah kemauan mewujudkan dalam bentuk kebijakan manajemen guru dan perlakuan terhadap profesi guru. Baik teman-teman, itu tadi sedikit penjelasan tentang kode etik profesi guru dari saya. Mungkin lain waktu kita bisa bertemu lagi. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf, dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.